Bu Kony bilang sikap Jenderal Dudung menampar muka Panglima. Dan bukan cuma sekarang. Kalau kita memperhatikan itu kejadian Panglima hadir dengan waktu itu Pak Andika juga beberapa kali kita semua memperhatikan itu. Jadi sekarang kita tuh punya masalah besar menurut saya. Apa sih sebenarnya fakta hukum tentang fungsi Panglima TNI dan bagaimana implikasi perilaku absensi Kasat atau kalaupun ada lagi kepala staf lain terhadap hal ini. Menurut saya kalau dari faktor Pak Dudung dan Pak Andika, ini terkesan Pak Kasat kita ini arogan ya, tidak patuh terhadap komandannya. Kemudian itu akan menampar atau menurunkan di bawah Panglima TNI. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Saya sebagai pimpinan Angkatan Darat, saya cek kesiapannya sejauh mana, karena nanti akan digunakan oleh Panglima TNI di mana? Di Papua. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C ya itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, pengamat militer dan pertahanan Kony Rahakundini Bakri menanggapi absennya Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI yang dilaksanakan pada Senin 5 September itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kony mengatakan rapat kerja itu bersifat sangat penting dan seharusnya dihadiri seluruh kepala staf dari seluruh matra TNI termasuk Jenderal Dudung. Rapat dengan Komisi 1 bagi Kementerian Pertahanan, TNI dan juga Kepala Staf semua angkatan adalah hal yang bersifat primus inter pares atau pertama di antara yang setara, kata Kony kepada JPNN. Alasan Kasat tidak hadir karena inspeksi Kodam sangat tidak pantas dan ini bukan yang pertama loh. Berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi, kata Kony. Penulis buku Defending Indonesia itu menambahkan absensi Jenderal Dudung dalam rapat tersebut menunjukkan sikap arogan dan congkak. Oh ya, menampar muka dan menurunkan wibawa Panglima. Memperkuat kesan adanya invisible rivalry atau disharmoni di antara Kasat versus Panglima, kata Kony. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menduga hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Kony Rahakundini menanggapi sikap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang memperkuat kesan disharmoni dengan Panglima TNI. Menurut dia, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Hal itu dikatakan Effendi saat mengikuti rapat kerja Komisi 1 dengan Menhan RI Prabowo Subianto dan pihak TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 5 September kemarin. Andika diketahui hadir dalam raker yang agendanya membahas anggaran pertahanan, sedangkan Dudung absen di kegiatan tersebut. Di mana ada Jenderal Andika, nggak akan ada Kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasat, kata Effendi saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin kemarin. Sebelumnya beredar isu dugaan hubungan tak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kabar itu berawal dari rapat Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI di gedung DPR pada Senin kemarin. Sementara itu, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Profesor Muradi mengatakan ada 4 faktor yang dapat menyebabkan hubungan Panglima TNI dan Kasat bermasalah atau tidak harmonis. Alasan pertama soal politis ya. Saya kira problem Pak Dudung dengan Panglima ini ya saya menduga yang pertama mungkin alasan politis, kata Muradi. Alasan kedua menurut Muradi adalah soal ekonomi. Ketiga adalah alasan psikologis dan keempat adalah alasan personal. Dalam konteks hubungan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, ia menduga lebih ke arah politis daripada psikologis ataupun personal. Karena kata Muradi, isu Andika yang akan diusung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setelah purna tugas
cukup mengganggu psikologi sejumlah kepala staf angkatan di TNI termasuk Kasat. Oh iya, kan akan mengganggu juga sebenarnya psikologis dari kepala staf termasuk Pak Dudung. Yang kedua adalah kalau soal hubungan ini agak merenggang. Sebenarnya kalau kita lihat mundur pada Februari 2022, ada laporan dari komunitas atau masyarakat terkait dengan pencemaran agama dan sebagainya. Dan secara eksplisit kata Muradi waktu itu Jenderal Andika mengatakan akan memprosesnya secara terbuka. Hal itu menurutnya menjadi permulaan adanya problem personal antara Andika dan juga Dudung. Jadi memang seolah-olah yang dilakukan Pak Dudung itu kan sifatnya personal. Padahal yang dilakukan oleh Pak Dudung itu adalah bagian dari upaya beliau untuk menegakkan NKRI, anti intoleran dan juga sebagainya. Dari empat ini saya kira kalau kita melihat polanya, saya cenderung memilih pada alasan politis dan personal, ujarnya. Ya, hubungan tidak harmonis itu diungkit anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dalam rapat terbuka di DPR. Politisi PDIP ini menduga ada disharmoni atau ketidakharmonisan antara kedua pimpinan TNI tersebut. Ia menyebut tentara atau TNI tak boleh berpolitik praktis. Saya nggak ingin ke sana terlalu jauh ya. Saya hanya ingin melihat catatan-catatan yang ada di kami. Bukan hanya saya. Ini banyak sekali memang poin disharmoninya antara dua orang ini. Dan ini bukan hanya kali ini, memang sudah menjadi sepertinya ya sepertinya ada suatu presiden yang kurang baik lah, kata Effendi. Saat ini kata dia, pemerintah Presiden Jokowi membutuhkan stabilitas politik nasional yang ditopang oleh kekuatan rakyat, TNI, Polri, dan unsur lembaga lainnya. Sehingga jika memang ada ketidakharmonisan seperti yang diduga, hal itu tidak boleh dibiarkan. Ya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara terkait isu hubungannya dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang diisukan tidak harmonis hingga soal anak Kasat Dudung yang dikabarkan tak lolos seleksi Akademi Militer atau AKMIL. Jenderal Andika mengatakan selama ini ia hanya menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun jika hal itu diterima berbeda, maka Jenderal Andika mempersilahkan orang lain untuk menyikapinya sendiri. Jenderal Andika hanya menegaskan bahwa ia tetap melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, manakala hal itu diterima berbeda, ABC, yaitu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan, kata Jenderal Andika. Lebih lanjut, Jenderal Andika mengaku tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan Jenderal Dudung. Karena menurut Jenderal Andika, semuanya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tak ada perbedaan. Oh, yang dari saya nggak ada. Karena semua peraturan perundangan yang berlaku ya tetap berlaku selama ini, jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda. Menurut saya, kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai peraturan perundangan. Tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita, ujarnya. Kemudian Jenderal Andika juga menjawab terkait anak Jenderal Dudung yang dikabarkan tidak lolos seleksi AKMIL. Jenderal Andika menyebut kini anak Jenderal Dudung sudah lolos AKMIL. Oh, sekarang sudah masuk bagian dari mereka ya, diterima di AKMIL, pungkasnya. Ya, hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memang dikabarkan tidak harmonis. Ketidakharmonisan hubungan dua jenderal ini terkuak pada saat rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin 5 September. Adalah anggota fraksi PDIP Effendi Simbolon yang secara terang-terangan menyebut adanya ketidakharmonisan antara Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung. Dalam rapat itu, bahkan Effendi Simbolon menyebut ketidakharmonisan ini adalah salah satu penyebabnya tidak diterimanya anak Jenderal Dudung masuk AKMIL. Ya, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri menanggapi absennya Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI yang dilaksanakan pada Senin 5 September itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Koni mengatakan rapat kerja itu bersifat sangat penting dan seharusnya dihadiri seluruh kepala staf dari seluruh matra TNI termasuk Jenderal Dudung. Rapat dengan Komisi 1 bagi Kementerian Pertahanan, TNI dan juga kepala staf semua angkatan adalah hal yang bersifat primus inter pares atau pertama di antara yang setara, kata Koni kepada JPNN. Alasan Kasat tidak hadir karena inspeksi Kodam sangat tidak pantas dan ini bukan yang pertama loh. Berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi, kata Koni. Penulis buku Defending Indonesia itu menambahkan absensi Jenderal Dudung dalam rapat tersebut menunjukkan sikap arogan dan congkak. Oh ya, menampar muka dan menurunkan wibawa Panglima. Memperkuat kesan adanya invisible rivalry atau disharmoni di antara Kasat versus Panglima, kata Koni. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menduga hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Koni Rahakundini menanggapi sikap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang memperkuat kesan disharmoni dengan Panglima TNI. Menurut dia, hal itu sudah menjadi rahasia umum.
Hal itu dikatakan Effendi saat mengikuti rapat kerja Komisi 1 dengan Menhan RI Prabowo Subianto dan pihak TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 5 September kemarin.